Selamat datang di ibadah pendalaman Alkitab Remaja Naposo Bulung HKBP Resort Rogate. Dengan tema, apakah hikmat itu? Sabtu, tanggal 15 Mei tahun 2021. Sebelum memulai ibadah, silahkan mengambil saat teduh masing-masing. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Bapa atas berkat-Mu pada malam hari ini, sehingga kami dapat berkumpul dan beribadah kembali untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau memberkati firman yang hari ini disampaikan oleh Amang Pendeta, supaya dapat bermanfaat bagi hidup kami masing-masing. Dan juga ya Bapak, untuk teman-teman kami yang belum dapat hadir hari ini, kiranya Engkau memberkati mereka agar di pertemuan selanjutnya mereka dapat hadir bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapak. Inilah doa dan permohonan kami ya Bapak, ampunilah dosa dan kesalahan kami agar kami layak menerima berkat daripada-Mu. Terima kasih Bapak, di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita kembali bernyanyi dari buku ND nomor 809, Molo Saut Maho.
ayat harian kita pada hari ini diambil dari Kolose 3 ayat 1. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Amin. Kita kembali bernyanyi dari buku ND nomor 707, Hagogoon Dohot Apul-Apul, dilanjutkan dengan Kidung Jemaat nomor 332 ayat 2, kekuatan serta penghiburan. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau menghantar kami di penghujung minggu ini dengan penuh sukacita. Dan kami mau terus Engkau perkaya di dalam firman-Mu yang akan kami gumuli di malam hari ini. Supaya kami menjadi anak-Mu yang berhikmat. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Shalom bagi saudara-saudara, adik-adik kami yang juga hari ini beribadah di rumah bersama saudara-saudara di gereja ini. Firman Tuhan bagi kita yang ditetapkan tertulis dalam pengkhotbah ya. Pengkhotbah ini masuk dalam kelompok kitab hikmat ya. Jadi ada beberapa kitab hikmat. Yang masuk kitab hikmat itu Amsal, pengkhotbah, ya Amsal, pengkhotbah itu masuk kelompok kitab hikmat. Tertulis dalam pengkhotbah 7 ayat 4 sampai dengan ayat 12 ya, gitu ya. Saya akan membaca. Adik-adik kami boleh mengikuti dalam hati di rumah. Orang berhikmat senang berada di rumah duka, tetapi orang bodoh senang berada di rumah tempat bersukaria. Mendengar hardikan orang berhikmat lebih baik daripada mendengar nyanyian orang bodoh. Karena seperti bunyi duri terbakar di bawah kuali, demikian tertawa orang bodoh, ini pun sia-sia. Sungguh,
pemerasan membodohkan orang berhikmat, dan uang suap merusakkan hati. Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Janganlah mengatakan, mengapa zaman dulu lebih baik daripada zaman sekarang, karena bukannya berdasarkan hikmat engkau menanyakan hal itu. Hikmat adalah sama baiknya dengan warisan dan merupakan suatu keuntungan bagi orang-orang yang melihat matahari. Karena perlindungan hikmat adalah seperti perlindungan uang, dan beruntunglah yang mengetahui bahwa hikmat memelihara hidup pemilik-pemiliknya. Demikian firman Tuhan. Ya, tema kita yang ditetapkan, apakah hikmat itu? Ya, pertanyaan, apakah hikmat itu? Hikmat. Memang karena kata ini tidak ada yang bisa mewakili dalam kamus bahasa Indonesia, ya, sehingga kata itu langsung diserap dari bahasa Ibraninya hokmah, ya, sehingga langsung diserap aja jadi hikmat begitu. Karena tidak ada satu kata pun yang bisa menerjemahkan yang sepadan artinya. Kalau diterjemahkan dengan bijaksana, itu kurang pas. Jadi kalau dibilang orang berhikmat sama dengan orang bijaksana, enggak pas. Sebab hikmat itu jauh di atas orang yang bijak. Kalau dikatakan pintar, tidak pas juga. Tetapi orang yang hikmat itu sebenarnya dia di situ cerdas, di situ bijak, ya, di situ dia. Nah, tetapi dari teks firman Tuhan hari ini kita bisa melihat dan kita bisa fokus yang termasuk orang berhikmat itu yang gimana sih? Ya, kita jelas hikmat itu sekali lagi, hikmat itu adalah kalau saya pakai kata bijaksana ya, kebijaksanaan yang dari sorga. Ya, sebab ada dua hikmat, hikmat dunia dan hikmat surgawi. Tapi kalau kita lihat di sini, pertama orang berhikmat itu ciri-ciri orang berhikmat ya. Ciri-ciri orang berhikmat, dia bisa menempatkan diri. Dia tahu dia mana dia. Dan dia tahu mana tempat yang lebih pas. Sebab begini, orang berdosa biasanya bukan karena dia jahat. Tetapi orang sering berdosa karena dia berada di tempat yang salah. Dia berada di tempat yang tidak seharusnya. Misalnya gini, harusnya saya berdoa di rumah ibadah, saya tidak datang beribadah. Lalu saya keluyuran. Akhirnya karena keluyuran, akhirnya saya tawuran lah begitu ya, atau ngetrek. Lalu saya mati. Tentu dia mati dalam dosa toh. Tapi kita bertanya, kalau dia berada di tempat yang seharusnya, pasti dia tidak mati, bukan? Ada orang, waktunya beribadah minggu, dia nggak beribadah minggu, dia malah pergi ke kolam renang. Akhirnya mati di kolam renang. Dan kita bertanya, seandainya dia di gereja, kan nggak mati dia, bukan? Sehingga dia mati berada di tempat yang salah. Orang berdosa sering berada di tempat yang salah. Oleh karena itu orang berhikmat tahu dia mana tempat yang tepat bagi dia. Saya ambil contoh di firman Tuhan. Berada di rumah duka itu jauh lebih baik daripada berada di rumah sukacita. Artinya gini, di rumah duka pasti saya bersama kehadiran saya menguatkan orang yang berduka. Sudah? Dan di rumah duka jarang orang melakukan dosa, benar? Benar ya? Jaranglah orang melakukan dosa. Mana ada orang bikin recok di rumah duka? Ya, nggak ada kan? Tapi di rumah sukacita, tanda kutip sukacita, di tempat kita bersukaria, sering sekali muncul dosa. Di tempat kita pesta, acap kali kita berbuat dosa. Di diskotik, di kafe, sering sekali kita tanpa sengaja berbuat dosa. Mungkin kita bercanda ke teman tapi menyakiti hatinya. Mungkin kita senggol orang, tumpah minumannya, marah, akhirnya berantem. Ya,
Sehingga orang berhikmat itu, pengkhotbah mengatakan berada di rumah duka jauh lebih baik daripada di rumah sukacita ya. Ingat, orang muda biasanya senang bersuka-suka ya. Senang gembira, senang tertawa, senang nyanyi-nyanyi, senang disco, ya kan? Apalagi senang jalan, semua yang suka-suka lah. Itu doyannya anak muda, benar ya. Senang wisata. Tapi lihat, bukan berarti pengkhotbah melarang engkau wisata, bukan berarti pengkhotbah melarang engkau menikmati hidup. Ya, sebab nanti di ayat lain di kitab yang sama kita juga nikmatilah masa mudamu dan turutilah segala keinginan hatimu dan pandangan matamu, begitu ya. Diingatkan juga itu. Tetapi yang mau diajar kita adalah bagaimana orang muda bisa memilih mana yang lebih tepat, di tempat mana saya yang lebih tepat. Kalau hidup ini selalu pilihan. Pengkhotbah membuat dan mengajak kita, hidupmu itu pilihan. Kau di tempat A atau tempat B, tempat C. Ya kan? Kalau seharusnya kau di tempat A, di tempat A. Kalau kau pelajar atau mahasiswa, seharusnya di kampus, ya di kampus. Jangan seharusnya di kampus, kamu tanda kutip di luar kampus atau di mana lah, pokoknya di luar kampus. Orang tua tahu kan kamu di kampus. Begitu ya? Yang tempatmu seharusnya di situ, ya kamu keluar dari situ. Sehingga kalau kamu melakukan dosa atau celaka, itu karena kau berada di tempat yang salah. Jadi kemampuan orang menentukan di mana dia seharusnya, maka itu adalah orang berhikmat. Kalau ada antara sukacita dan duka cita, pilihan saya harus berada di duka cita. Begitu ya? Nah ini kebetulan ada warga jemaat nanti yang akan melayat ya. Habis dari sini saya harus ke sana. Saya harus pilih dua-duanya. Ini pun sukacita bagi saya, tapi sana juga berduka cita ya, begitu. Oleh karena itu saya sudah permisi ke ketua, saya habis khotbah, saya nanti langsung ke memberi penghiburan. Tetapi sekali lagi yang pertama, orang berhikmat tahu dia di tempat yang seharusnya. Pandai menempatkan diri. Yang kedua, orang berhikmat itu bisa menahan emosi. Tidak gampang terpancing marah. Orang bisa memancing kita marah. Tapi orang berhikmat tidak akan terpancing. Sebab kemarahan akan membuat orang semakin bodoh. Ya, kemarahan akan membuat kita semakin bodoh dan akan mempertontonkan kebodohan kita. Hati-hati. Kalau engkau marah, di sanalah letak muncul kebodohanmu. Di sana orang akan lihat, di sanalah kelemahanmu. Tetapi ketika kau dipancing marah dan tidak marah, orang tidak akan pernah tahu di mana kelemahanmu. Jadi jangan gampang-gampang amarah. Dikatakan orang yang menyimpan amarah menyesakkan dada, begitu ya. Jadi di rumah latihlah. Di rumah coba kau latih tidak gampang marah. Kadang adikmu atau kakakmu membuatmu marah, tapi latih. Sebab kita latihan dimulai dari rumah. Di persekutuan Apostle Bulung, mungkin teman-temanmu memancingmu marah. Ya kan? Kalau ada misalnya, misalnya si Deborah ini, kalau dia ngajar kor misalnya, ya kan? Yang teman-teman nggak perhatiin, kan bisa dia marah. Dan ketika dia marah, yang diajari akan melihat, wah ternyata dia bodoh. Padahal dia sesungguhnya, mana si Deborah tadi? Oh, padahal sesungguhnya kan dia pintar. Tapi karena dia marah-marah, orang melihat kebodohan. Karena itu juga saya melatih diri juga, saya nggak mau marah-marah. Saya berusaha untuk tidak marah. Apapun kata orang, saya nggak berusaha tidak marah. Ya, saya tidak berusaha tidak terpancing. Berusaha, namanya berusaha ya. Berusaha. Supaya jangan kemarahan itu membuat saya menjadi bodoh, konyol. Ya, sebab kalau orang marah, akhirnya dia akan membabi buta.
Namanya membabi buta di luar kesadaran toh. Nah, di sana muncul kebodohannya. Nah, orang berhikmat dia akan menahan emosi, menahan amarah. Yang kedua, orang berhikmat itu juga tidak mau memeras. Ayat 7. Pemerasan membodohkan orang berhikmat. Orang berhikmat tidak mau memeras, orang berhikmat tidak mau menyuap. Nah, ini penting. Apalagi kita, adik-adik kami tinggal di tengah-tengah orang yang sudah lama membudayakan suap menyuap kan? Ya, apalagi di zaman saya, di zaman kalian, orang suap menyuap itu sudah mulai terkikis, sudah takut orang. Tapi di zaman saya, apalagi di Sumatera Utara, kalau Sumatera Utara sampai sekarang, makanya akronim dari Sumatera Utara kan, semua urusan memerlukan uang tunai. Nah, begitu ya. Sumut itu akronim dari semua urusan memerlukan uang tunai. Asal ada uang lancar men, sampai sekarang nggak berubah-berubah. Ya, negara kita secara umum sudah berubah, orang takut ngasih suap, tapi kalau di Sumatera Utara kamu ngurus surat, kalau nggak dikasih pelicin, nggak lancar-lancar amat. Ya, karena baru-baru ini saya ngurus surat juga, ngurus akte kematian kan. Padahal di sini ngurus akte kematian udah hitungan jam selesai. Di situ, 1 minggu, tapi dikasih kosong bisa selesai, bisa. Begitu ya. Saya nggak mau, tunggu aja seminggu. Hati-hati anak muda, bukan zamanmu lagi, zaman saya seperti itu. Semua harus ada di balik amplop. Di balik kalau ada berkas, ada amplopnya di situ. Ini zaman bukan seperti itu lagi ya. Mudah-mudahan seterusnya Indonesia seperti itu ya. Bukan hanya pada zamannya Bapak Jokowi, mudah-mudahan seterusnya. Tapi itu tanda orang tidak berhikmat. Itu alana bahasa gabedok bang stop bang sonawoto, karena banyak orang yang melakukan yang seperti itu ya. Jadi jangan hati-hatilah, belum masuk bangsa yang berhikmat kita. Baru yang berikutnya, orang berhikmat itu selalu berpikir akhir lebih baik dari awal. Akhir pasti lebih baik dari awal. Nah, masa mudamu dengan masa nanti kau berumah tangga, pasti lebih baik masa rumah tangga daripada masa muda. Kalau kau sudah berumah tangga, kau bilang, lebih enak masa mudaku, udah konyol itu, bukan orang berhikmat. Kalau kau bilang, wah lebih enak masa saya SMA, masa saya SD, kau bilang lebih enak dari sekarang, bukan orang berhikmat. Sebab tidak ada kemajuan. Kalau ada yang mengatakan zamannya Soeharto jauh lebih baik dari zamannya Pak Jokowi, itu bukan orang berhikmat. Siapa bilang zaman Soeharto enak? Saya yang hidup zaman Soeharto. Saya sakit. Dulu orang naik pesawat, wah udah kaya banget itu. Udah kaya banget orang bisa naik pesawat. Sekarang miskin-miskinnya orang bisa naik pesawat. Benar nggak? Dulu punya motor udah hebat. Jangankan punya motor, punya sepeda udah hebat banget. Sekarang orang punya mobil biasa-biasa aja toh. Anak muda punya mobil itu biasa. Bukan hal yang hebat lagi. Tapi zaman saya, wah. Jadi kalau dibilang enak zamanku toh, kalau dibilang gitu, orang gila ini pikirkan. Masa dibilang enak zaman dia? Ya kan? Semua orang bisa masuk kalau disorong pakai uang. Di mana orang berhikmat? Lihat ayat tadi. Pemerasan, suap, membodohkan orang berhikmat. Artinya gini. Dulu, ya kalau kamu tanya zaman saya, mungkin zaman Simang Moncong masih merasakan. Untuk mencari kerja harus ada yang disebut dengan 3D. Tahu 3D? Zaman Soeharto ini loh, bukan memburuk-burukkan beliau. 3D, tahu 3D? Duit, taking, dukun. Bayangin, doa nggak ada. Duit, taking, dukun. Kamu mau masuk pegawai negeri, harus ada duit, taking, dukun. Bayangin, nggak doa, bukan doa.
Kalau sekarang kan kau harus berdorong berhikmat mengandalkan Tuhan. Ingat di kitab Mazmur, di kitab Amsal juga, berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Bukan mengandalkan manusia, sebab mengandalkan manusia kita akan mendapat kekecewaan. Tapi zaman saya, ya SMA sampai mahasiswa, ya itu harus ada 3D. Saya punya ini, enggak punya ini, enggak ada gunanya ini, enggak ada gunanya ini. Ada ininya, enggak ada deckingnya, sama aja. Ya, tahu decking maksudnya ya? Ada yang backup, ada orang dalam. Itu sulit sekali dulu orang untuk masuk. Tapi sekarang you pintar, you masuk. You cerdas, you masuk. Ya kan? Ujian, nilaimu bagus, kau masuk. Dan kita harapkan seterusnya seperti itu, supaya orang berhikmat tidak menjadi tanda kutip bodoh. Bayangin, kalau saya tidak mau kasih suap, dibilang saya bodoh. Otomatis tong nangilak koin, kan? Bayangin. Orang berhikmat dibilang bodoh karena dia tidak mau kasih suap. Tapi sekarang kalau kau ngasih itu, bodoh kali kau ngasih itu, udah dibilang orang. Jadi yang nyuap itu dibilang bodoh, yang dulu tak mau dibilang ngasih, bilang bodoh, begitu. Jadi akhir lebih baik dari awal. Masa depan pasti dan harus lebih baik dari mana masa lalu. Itu harus ada dalam prinsipmu. Ya, masa kau 30 tahun, maka masa 40 tahun pasti harus jauh lebih baik. Kalau tidak lebih baik, horas jala gabe lah. Ya kan Sendi? Ya kan? Masa mahasiswa harus jauh lebih baik dari masa SMA dong. Jangan dibalik. Jangan nanti kau udah mau, lebih enak. Masa SMA kau bilang, kalau kau jadi bapak, lebih enak masa muda kau bilang, makanya kau pacar-pacaran jadinya kan. Ya, kalau ada bapak-bapak pacar-pacaran, ibu-ibu pacar-pacaran, karena dianggap masa sekarang jauh lebih tidak enak dari masa mudanya. Jadi hati-hati, itu tanda orang tidak berhikmat. Ya, tanda orang tidak berhikmat. Dia tidak bisa menempatkan dirinya. Kalau aku sudah orang tua, aku menempatkan diriku sebagai orang tua, itu berhikmat. Ya, kau mahasiswa, tempatkan dirimu sebagai mahasiswa. Jangan tempatkan dirimu seperti anak SMA lagi. Kau naposo bulung, tempatkan dirimu sebagai naposo bulung. Ya harus beda dong dengan orang yang tidak naposo bulung. Kalau sama aja, apa bedanya kamu? Sebagai anak Tuhan dengan anak yang bukan anak Tuhan. Begitu. Itu orang berhikmat. Dia tahu di mana dia berada. Kalau kau berada di tempat beribadah, maka apa yang seharusnya dilakukan dalam tempat ibadah, lakukan. Kau berada di rumah, bagaimana seharusnya bersikap di rumah? Ya bersikap seperti harusnya di rumah. Jangan pula kau bikin di rumah seperti di diskotik kan? Kecuali kalau ada kau bikin ruangan satu khusus ruangan untuk studio di rumahmu, ya sah-sah saja. Tapi kalau semuanya kau di atas meja kau nari-nari, sambil ngerok-ngerok gitu kan, ya kan pasti ya ayah dan ibunya marah. Ya, jadi pintar menempatkan diri. Nah itu yang, ya ada yang terakhir, hikmat itu akan menjaga orang. Ayat 12 ya, beruntunglah yang mengetahui bahwa hikmat memelihara hidup pemilik-pemiliknya. Hikmat itu yang memeliharamu. Ketika kau bekerja, ingat hikmat itu yang memeliharamu. Sering sekali orang berbuat curang dan mau menjatuhkan dirimu, tapi ingat, ketika kau memiliki hikmat, kau tahu sendiri. Tuhan akan gerakkan dirimu sendiri. Kau berhadapan dengan pimpinanmu, kau akan mengerti dan kau akan digerakkan melakukan apa yang terbaik bagi pimpinanmu. Kau akan melakukan yang terbaik bagi teman sejawatmu. Hikmat akan menjaga. Tentu hikmat yang dari mana ini? Sekali lagi, hikmat dari surga. Jadi kalau kita terjemahkan sebenarnya hikmat ini bahasa lain dari firman Tuhan.
Firman Tuhan itulah hikmat kita. Yesuslah hikmat kita. Ya, ini menunjuk kepada siapakah hikmat sebenarnya? Hikmat kita yang sebenarnya Yesus Kristus. Ingat Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, logos. Logos itu, logos dari kata, ya bahasa Yunani ya, logia. Hikmat tadi bahasa apa? Hokmah. Bahasa Ibrani. Bahasa yang pas dengan itu di perjanjian baru ya, logos, logia. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi hikmat kita itu ya Yesus. Jadi kalau ditanya tadi, apakah hikmat itu? Hikmat adalah firman Tuhan yang datang dalam diri Yesus Kristus. Jadi kalau kau tiru pribadi Yesus, kalau kau teladani Yesus Kristus, kau akan dijaga. Hidup seperti Kristus, to be like Jesus. Jadi muda-mudi kita harapkan semua berusaha untuk menjadi seperti Kristus. Sebab ingat, sekali lagi saya ingatkan, Kristen artinya orang-orang yang seperti Kristus. Itu arti Kristen. Kristen artinya orang yang menyerupai Kristus. Itu Kristen. Menyerupai, menduplikasi. Jadi kalau kau sadar kau Kristen, duplikasilah. Lihat, Yesus itu gampang marah enggak? Enggak toh? Enggak ya? Enggak marah, dipancing orang, dia lihat kelawannya sudah sudah gasa-gasaun, Yesus tarik mundur. Ngapain? Kalau kau marah-marah kayak aku, tarik mundur aja, ngapain dilawan? Ada lawanmu marah-marah, tarik mundur kau. Sebab enggak ada gunanya ngelawan orang marah. Sebab ininya sudah tidak normal. Sikap Yesus tarik mundur. Dia berhadapan dengan orang Farisinya udah kesetanan, dia tarik mundur, enggak dilawan itu. Kita pun seperti itu orang berhikmat. Enggak perlu dilawan. Itu Yesus. Dia berhadapan dengan orang jahat, dia tidak menganggap dirinya jauh lebih baik, tapi dia merangkul orang jahat. Itu hikmat. Ada temanmu yang jahat, jangan kau jauhkan. Hikmat, kau ajak dia, kau kasihi dia. Ada yang berbuat jahat kepadamu, kau kasihi. Itu hikmat surgawi. Kalau hikmat duniawi, kalau kau disakiti, lawan, kan gitu. Itu duniawi. Kau dipukul, pukul balik. Nah, itu duniawi. Yesus tak pernah ajarkan itu. Itu hikmat kita. Itu hikmat surgawi. Yesus hikmat kita. Udah jelas ya? Udah jelas ya, sinaga? Kosongo Kristus doh. Ya Andre, udah jelas? Udah jelas saudara-saudara kami yang di rumah? Jadi to be like Jesus ya. Sasaran kita to be like Jesus. Menjadi seperti Kristus. Itulah Kristen. Kalau kau tidak berusaha menjadi seperti Kristus, apapun ceritanya kau bukan Kristen loh. Meskipun kau gereja, enggak Kristen kau, enggak. Yang namanya Kristen, dia menjadi seperti Kristus. Amin. Oke. Nanti diskusinya, kalau ada diskusi, si Andre aja lah ya, yang mandu. Oke. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang Maha Baik atas firman-Mu yang berkumandang hari ini. Hikmat-Mu mengajar kami untuk bisa menempatkan diri, bisa menahan diri kami atas segala apa yang terjadi di luar diri kami. Kami tidak terpancing oleh apapun yang ada di luar kami, yang mungkin bisa memancing kami dan mengajak kami untuk tidak bisa menahan emosi. Tapi firman-Mu hari ini mengingatkan kami untuk seperti Yesus Kristus, yang bisa menahan emosi, yang tidak meladeni orang yang membabi buta dalam kemarahan. Tetapi dia menarik diri dan menunggu saat yang tepat untuk memberitakan kebenaran-Mu. Terima kasih Bapak, ajari anak-anak-Mu, muda-mudi HKBP Rogate ini, supaya mereka bisa menempatkan dan bijak menempatkan diri di mana mereka seharusnya. Jangan biarkan mereka memilih tempat yang salah, sehingga langkah mereka menjadi salah, sehingga kehidupan mereka menjadi salah. Tetapi ajar mereka dan tuntun mereka melalui Roh Kudus-Mu untuk mengambil keputusan yang tepat, yang sesuai dengan keinginan-Mu,
yang sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama anak-Mu Kristus Yesus, kami berdoa kepadamu. Amin. Saya serahkan ke, saya mohon izin ya. Ya. Terima kasih Amang untuk firman-Nya hari ini. Mari kita kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan lagu dari buku ND nomor 769, Tu Debata du Pakirimon. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur buat hari ini. Tuhan boleh sertai kami dalam aktivitas kami ya Tuhan, sepanjang hari ini dari pagi sampai dengan malam hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh beraktivitas dalam keadaan tubuh yang sehat Tuhan. Kalau di antara kami ya Tuhan, ada yang dalam keadaan kurang sehat, biarlah Tuhan Kau yang sembuhkan kami ya Tuhan, supaya siapapun Tuhan di antara kami yang sakit boleh sembuh, sehat kembali untuk beraktivitas Tuhan. Tuhan, kami juga udah dengar firman-Mu Tuhan pada malam hari ini yang dibawakan anak pendeta Sinaga, biarlah Tuhan apa yang boleh kami dengar Tuhan, kami boleh ingat Tuhan, kami boleh lakukan dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan, Engkau yang selalu memberikan kami hikmat Tuhan, kebijaksanaan, supaya apa yang kami lakukan boleh benar Tuhan, sesuai dengan firman-Mu. Kami berdoa juga Tuhan buat teman-teman kami yang belum bisa ikut Tuhan di dalam ibadah malam hari ini. Biarlah Tuhan yang berkati mereka, apapun yang mereka lakukan saat ini Tuhan, tetap sertai mereka Tuhan. Berkati juga kesehatan setiap kami ya Tuhan, remaja Naposo Bulung, Seresot Rogate Tuhan, supaya kami selalu dalam keadaan tubuh yang sehat Tuhan. Kami mau berdoa juga ya Tuhan buat keluarga kami ya Tuhan, biarlah Engkau selalu berkati, berikan selalu rezeki berkat-Mu Tuhan. Tuhan juga yang berkati kiranya kami Tuhan, remaja Naposo Bulung Seresot Regate, supaya Tuhan kami semakin diberkati dalam pelayanan kami, dalam sekolah kami maupun dalam pekerjaan kami ya Tuhan. Kalau di antara kami ya Tuhan ada yang mencari pekerjaan Tuhan, Tuhan yang berkati supaya Kau yang berikan pekerjaan yang terbaik ya Tuhan, yang sesuai dengan kemampuan yang kami miliki daripada-Mu Tuhan. Berkati juga Tuhan adik-adik kami ya Tuhan yang mungkin saat ini
lagi ingin melanjutkan ke jenjang perkuliahan, berkati setiap apapun yang mereka persiapkan saat ini ya Tuhan, supaya mereka Tuhan boleh masuk ke perguruan tinggi yang sesuai dengan kehendak-Nya Tuhan. Berkati juga Tuhan mungkin yang dari SMP masuk ke SMA, biarlah Tuhan yang berkati supaya mereka boleh masuk ke SMA yang Tuhan kehendaki juga Tuhan. Berkati juga Tuhan situasi pandemi COVID-19 saat ini ya Tuhan, yang dimana Tuhan kami berdampingan hidup Tuhan. Tuhan yang berkati kami supaya kami boleh tetap taat Tuhan, mengikuti protokol kesehatan yang ada ya Tuhan. Jangan biarkan kami keras hati Tuhan, jangan biarkan kami egois Tuhan, tapi biarlah tetap Tuhan kami ingat semuanya itu Tuhan, karena kami juga pengen Tuhan COVID-19 ini Tuhan boleh segera berakhir Tuhan. Biarlah semuanya ini Tuhan boleh selesai sesuai dengan waktunya Tuhan. Tuhan kami serahkan acara kami selanjutnya, biarlah Tuhan yang berkati semuanya, biarlah semua berjalan sesuai kehendak-Mu saja ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kita kembali bernyanyi dari buku ND nomor 747, Saihuna Kohi Doloki. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di surga, kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan. Di mana Tuhan masih mengizinkan kami untuk mengikuti ibadah malam hari ini. Kami merasa terberkati Tuhan oleh firman Tuhan dan lagu-lagu pujian yang dapat tersampaikan hari ini. Sehingga kami dapat belajar apa itu hikmat. Biarlah kami yang mengikuti ibadah hari ini dapat semakin mengerti, semakin memahami apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami untuk kami lakukan ke lingkungan kami masing-masing atau di hidup kami masing-masing. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan menyertai kami hingga di penghujung ibadah kami ini. Dan kami mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu, mana firman Tuhan dapat kami selalu hidupi. Untuk mengakhiri ibadah kita, mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Oke teman-teman, terima kasih sudah join buat hari ini. Dari ketua kita ada yang mau disampaikan mungkin? Shalom teman-teman semua. Baik yang ada di rumah maupun yang ada di gereja ini ya. Kita mengucap syukur, saya sendiri sangat berterima kasih kepada Tuhan dan juga untuk teman-teman yang boleh melayani hari ini, dan untuk Ang Pendeta. Dan Ang Pendeta tadi izin pulang lebih awal karena ada yang harus dikunjungi atau ada yang berduka cita sehingga Amang itu cepat mau melayat. Saya mengucap terima kasih untuk teman-teman yang melayani, untuk Deborah main keyboard atau organ atau piano, dan juga untuk Angelin ya Sinaga, terima kasih dia udah membawa atau memimpin ibadah kita hari ini. Dan terima kasih untuk Herlina untuk doa syafaat. Terima kasih teman-teman multimedia hari ini yang dapat hadir. Ada Kenny dan juga Samuel tadi ya. Simanulang, terima kasih teman-teman. Ada dari divisi ibadah semuanya, terima kasih. Terutama untuk Kevin yang hadir. Dari Andri juga yang selalu setia, terima kasih. Sandy juga, Ripka, dan Jonathan, terima kasih udah hadir. Dan terima kasih untuk teman-teman yang ada di rumah, yang mengikuti ibadah kita secara online. Saya sebagai pengurus mengucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman semua. Mungkin dari teman-teman ada yang mau disampaikan atau mau ditanyakan dari yang ada di sini atau dari rumah, boleh. Oke, terima kasih pertanyaannya. Baksos kita kapan? Iya, ada pertanyaan dari Andri Aritonang, pelayanan baksos kita mulai kapan? Iya, untuk program sendiri kita baksos itu dari April sampai Juni. Nah, itu sebenarnya sudah berlangsung. Ya, kita pengurus dan anggota sudah mulai berdiskusi, sudah merencanakan membuat proposal. Rencananya proposal akan jadi di minggu depan. Nah, rencananya kita akan mengasih ke Parhalado atau ketidaknya ke Pendeta Resort. Nah, untuk proposalnya. Dan itu target kita adalah orang atau ruas kita juga, ruas Philadelphia, ruas Rogate, dan ruas Immanuel. Targetnya dengan kriteria yang terdampak langsung oleh COVID-19, yang kedua yatim piatu, dan yang ketiga adalah duda atau janda yang mempunyai anak kecil. Itu targetnya. Dan kapan mulainya? Kita sudah mulai, dan hari haknya atau pelaksanaan distribusinya itu di bulan 6. Rencananya di bulan 6 kita akan distribusikan semua bantuan sosial kita ke targetnya tadi. Dan rencananya kita ibadah puncak tanggal 19 Juni nanti. Berharap kita teman-teman semua kita ikut hadir di sana.
atau kita ikut berpartisipasi di sana. Di ibadah gabungannya sendiri tanggal 19 nanti, itu juga merupakan ibadah perpisahan sama Amang Pendeta juga. Iya, jadi ibadah perpisahan sama Amang Pendeta Poltak Sinaga, karena beliau akan pindah tugas pelayanan ke Sumatera Utara. Jadi harapan kita sebagai pengurus, teman-teman dari 3 gereja dapat hadir atau dapat mengikuti. Rencananya mungkin offline di bulan 6 nanti. Alasannya dari beberapa yang ibadah Zoom ini kita nggak terlalu banyak. Kemungkinan masih menampung di gereja ini. Jadi karena alasan kita sekalian perpisahan sama pendeta, jadi rencananya itu nanti offline di bulan 6. Supaya kita saling bisa menyampaikan kata-kata juga mungkin, kata perpisahan untuk Amang Sinaga juga nantinya. Karena di tanggal 20 itu ada memang perpisahan dari resort, dan itu hanya perwakilan. Karena dari 3 gereja akan kumpul di hari Minggu itu. Jadi secara khusus resort itu di tanggal 19 lah harapan kita, teman-teman pengurus tiap gereja, anggota tiap gereja, dan kita semua yang ada di resort AKBP Rogate dapat hadir. Mungkin itu jawabannya, Andri. Ada pertanyaan lagi? Itu ada janji iman. Mungkin teman-teman bertanya janji iman itu buat apa? Itu tadi, janji iman itu kita bentuk atau kita buat sebagai media atau sarana untuk mengumpulkan dana supaya kita memberikan atau membantu untuk orang-orang yang membutuhkan. Itulah janji iman itu. Tujuannya itu. Jadi harapannya teman-teman yang belum menyetor janji imannya atau belum mengasih tahu nominal janji imannya, setidaknya ikut berpartisipasi dalam janji iman ini sehingga kita dapat saling membantu satu sama lain. Ada lagi tanyakan teman-teman? Pi, ada yang mau tanyain Depi? Saat ini nggak ada, Bang. Ya, jika tidak ada mungkin ibadah ini kita tutup. Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman semua. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Mungkin untuk yang kita dari sini, kita akan pulang ke rumah kita masing-masing. Dan sebelum kita pulang, mungkin kita bereskan dulu. Oke, kita berdoa untuk menutup semuanya. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Atas kebaikan-Mu Tuhan kami dapat melaksanakan ibadah kami. Kami dapat merasakan kehadiran Tuhan di hati kami masing-masing. Biarlah Tuhan sukacita yang kami dibawa dari tempat ini akan kami hidupi di hari-hari selanjutnya. Kami juga Tuhan akan pulang dari gereja ini ke tempat kami masing-masing. Kami mohon belas kasihan Tuhan, kami mohon perlindungan Tuhan, lindungilah kami di perjalanan sehingga kami tiba di rumah kami masing-masing dengan selamat, bertemu dengan keluarga yang kami kasihi. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami juga menyerahkan hidup kami Tuhan untuk hari-hari selanjutnya. Biarlah perlindungan Tuhan ada pada kami sehingga kami dapat terjauhkan daripada penyakit dan daripada mara bahaya. Biarlah kasih-Mu selalu menyertai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan jika ada pelanggaran dan dosa yang kami perbuat dalam ibadah ini atau dalam pelayanan kami hari ini. Kami mohon ampun dosa Tuhan. Dan ajar kami Tuhan supaya ke depannya kami dapat lebih mempersiapkan diri. Terpujilah nama Bapa, Dia dalam Kristus Yesus, kami ucap syukur dan berdoa. Terima kasih Bapa. Amin. Dadah semua. Shalom.